Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang atas nama saya sendiri Diki Galuh Kurniawan, kemudian Hanif Rahmat Hakim dan Seno Praditya Utomo akan membahas mengenai Chrome yang merupakan perkakas komputer dengan tema internet. Google Chrome adalah salah satu perambahan web lintas platform yang dikembangkan oleh Google. Perambahan ini pertama kali dirilis pada tahun 2008 untuk Microsoft Windows, kemudian dikembangkan lagi untuk Linux, macOS, iOS, dan Android yang menjadikannya sebagai perambahan bawaan dalam sistem operasi. CEO Google Eric Schmidt menentang pengembangan browser web independen selama 6 tahun. Dia menyatakan bahwa pada saat itu Google adalah perusahaan kecil dan dia tidak ingin mengalami perang perambahan yang memar. Setelah pendiri bersama Sergey Brin dan Larry Page menyewa beberapa pengembang Mozilla Firefox dan membuat demonstrasi Chrome, Smith mengatakan bahwa itu sangat bagus sehingga pada dasarnya memaksa saya untuk berubah pikiran. Pada September 2004, rumor tentang Google membangun web browser pertama kali muncul. Jurnal online dan surat kabar Amerika Serikat menyatakan pada saat itu bahwa Google memperkerjakan mantan pengembang web Microsoft. Antara lain, itu juga datang tak lama setelah perilisan final Mozilla Firefox yang popularitasnya melonjak dan mengambil pangsa pasar dari Internet Explorer yang menderita masalah keamanan utama. Pengembangan browser dipimpin oleh Sundar Pichai. Perambahan ini pertama kali dirilis secara publik pada 2 September 2008 untuk Windows XP dan kemudian dengan 43 bahasa yang didukung. Secara resmi merupakan versi beta dan sebagai perilisan publik yang stabil pada 11 Desember 2008. Pada hari yang sama, berita CNET menarik perhatian ke bagian dalam pernyataan persyaratan layanan untuk rilis beta awal, yang tampaknya memberi Google lisensi untuk semua konten yang ditransfer melalui browser Chrome. Bagian ini diwarisi dari persyaratan layanan Google umum. Google menanggapi kritik ini segera dengan menyatakan bahwa bahasa yang digunakan dipinjam dari produk lain dan menghapus bagian ini dari persyaratan layanan. Manfaat Google Chrome. Google Chrome bisa menjadi media efektif untuk aktivitas sosial. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari Google Chrome tersebut. Google Chrome sebagai browser yang berperan sebagai gerbang untuk memasuki dunia internet. Analog Medgiver bisa dilakukan banyak cara. Banyak hal yang bisa dilakukan Google Chrome ini terutama dalam memenuhi kebutuhan manusia masa kini. Browser ini juga bisa dipakai untuk semua orang. Google Chrome mempunyai kekuatan yaitu simple, kecepatan, keamanan, stabilitas, dan cocok dengan aneka aplikasi web. Google Chrome membuat aneka aplikasi dari aplikasi belanja, kamus, presentasi, sampai game. Salah satu kelebihannya misalnya, game bisa dimainkan secara offline. Time Google Chrome juga bisa disesuaikan dengan keinginan pengguna alias bisa diganti setiap saat. Google Chrome juga membuat aplikasi yang memungkinkan orang memilih ekstensi dengan situs web lain. Caranya simpel yakni tinggal klik install. Yang kedua adalah kegunaan atau fungsi dari Google Chrome. Fungsi dari Google Chrome adalah utamanya untuk browsing. Google Chrome sendiri juga memiliki fungsi tambahan lain yang memungkinkan penggunanya mensinkronasikan akun Google dengan browser tersebut. Pengguna dapat memasang ekstensi yang menunjang kinerja, membuka beberapa bentuk file dalam browser, dan melakukan inspek elemen pada suatu web page. Fungsi tambahan itu antara lain yang pertama adalah memungkinkan pengguna untuk mensinkronasikan akun Google dengan Chrome. Biasanya, ketika pengguna pertama kali menggunakan Chrome, akan ditawarkan untuk menghubungkan akun Google aktif pengguna agar dapat terhubung sehingga memudahkan dalam mengintegrasi fasilitas Google yang ada pada Android dengan browser. Contohnya, Google Calendar, rekomendasi keyword pada kolom search Google, dan login otomatis pada layanan Google lainnya. Yang kedua adalah pengguna dapat memasang ekstensi yang menunjang kinerja. Ekstensi yang tersedia di Google Chrome sangat beragam dan akan sangat mendukung kinerja penggunanya. Contoh, pemblokir iklan, ekstensi tools perusahaan, dan ekstensi mempercepat download dan upload file dan sebagainya. Yang ketiga adalah membuka beberapa bentuk file di dalam browser. Chrome selain sebagai browser untuk menjelajah web, browser ini dapat digunakan untuk membuka file seperti PDF, doc, MP3, atau MP4. Yang terakhir adalah melakukan inspek elemen pada suatu web page. Hal ini dapat dilakukan di Chrome dengan tujuan mengedit suatu tampilan web pada susunan HTML atau CSS. Namun, hal tersebut hanya dapat dilakukan pada komputer pengguna yang melakukan perubahan dengan inspek elemen. Selanjutnya saya akan membacakan tentang kelebihan kekurangan spesifikasi dari Google Chrome. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari Google Chrome antara lain, yang pertama, desain minimalis, yang kedua, proses loading tab berbeda, yang ketiga, integrasi dengan layanan Google, yang keempat, mempermudah pencarian, yang kelima, memiliki banyak eksistensi, yang keenam, tersedia banyak tema, yang ketujuh,
dapat diintegrasikan dengan download Internet Manager. Yang ke-8 adalah selalu diupdate. Yang ke-9 tersedia di banyak platform. Dan yang ke-9 tersedia di banyak platform. Yang ke-10 terdapat fitur terjemah di halaman web. Yang kedua adalah kekurangan dari Google Chrome. Kekurangan dari Google Chrome antara lain boros RAM dan data kita terdapat pada server Google. Terakhir adalah spesifikasi dari Google Chrome itu sendiri. Program Google Chrome banyak diaplikasikan dan digunakan oleh berbagai kalangan pengguna internet. Google Chrome merupakan software gratis. Google Chrome dapat dijalankan di sistem Windows XP, Windows Vista, Windows 7, serta tersedia untuk Mac and Linux. Untuk menginstal versi terbaru program ini, komputer Windows Anda harus memiliki spesifikasi minimal menggunakan prosesor Intel Pentium 4, memori RAM 128 MB, dan hard disk dengan kapasitas kosong minimal 100 MB. Perkembangan Google Chrome 3 tahun terakhir. Yang pertama pada tanggal 12 Desember 2018. Beginilah tampilan Google yang masih digunakan hingga saat ini. Pengguna juga bisa melakukan pencarian dengan menggunakan suara. Terlihat Google menyediakan mic yang bisa diketuk ketika Anda hendak melakukan pencarian dengan suara. Selanjutnya adalah perkembangan Google Chrome pada tahun 2016. Pada tahun ini tidak ada lagi menu atau tulisan di bawah tombol Google Search. Dan sejak tahun ini pula, Google menampilkan tombol Call to Action di pojok kanan atas untuk menggunakan produk Google, yaitu browser Google Chrome. Selain itu, di bagian footer, Google juga menampilkan menu Advertising and Business. Etika dalam menggunakan internet menurut Islam. Yang pertama, muraqabah. Etika yang pertama yakni merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita berikan di internet, termasuk niat di balik postingan tersebut. Sadarilah selalu bahwa semua itu diketahui oleh Sang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu merasa diawasi oleh Allah, maka pastilah kita takut melanggar batasan-batasan agama. Kemudian yang kedua, hisab. Ingatlah selalu bahwa ada hisab atau perhitungan atas setiap apa yang kita lakukan, meski seberat zarah. Setiap kalimat, foto, video yang kita unggah akan dipertanyakan kelak di akhirat. Etika dalam menggunakan internet dalam Islam bagian ketiga yaitu adalah istifadah, yakni menggunakan sarana yang ada untuk diambil manfaatnya. Yang keempat adalah bertanggung jawab. Menggunakan internet berarti kita bertanggung jawab atas apa yang kita lihat dan kita berikan di internet tersebut. Dan yang kelima adalah mengumpulkan kebaikan. Etika Muslim dalam menggunakan internet dengan menjadikannya sebagai sarana pengumpul ilmu dan kebaikan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi teladan dalam agama ini suatu kebaikan, maka baginya pahala setiap orang yang mengamalkannya hingga hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Selanjutnya adalah kesimpulan. Google Chrome bisa menjadi media efektif untuk aktivasi sosial. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari Google Chrome tersebut. Google Chrome sebagai browser yang berperan sebagai gerbang untuk memasuki dunia internet. Analog MC Giver bisa melakukan banyak cara. Banyak hal yang bisa dilakukan Google Chrome ini terutama dalam memenuhi kebutuhan manusia masa kini. Browser ini bisa dipakai untuk semua orang. Fungsi dari Google Chrome adalah utamanya untuk browsing. Google Chrome sendiri juga memiliki fungsi tambahan lain yang memungkinkan penggunanya mensinkronisasi akun Google dengan browser tersebut. Pengguna dapat memasang ekstensi yang menunjang kinerja, membuka beberapa bentuk file di dalam browser, dan melakukan inspect elemen pada suatu web page. Selain memanfaatkan dan menggunakan internet, kita sebagai muslim juga harus mempunyai etika dan dalam menggunakan Google Chrome tersebut, yaitu muraqabah, hisab, istifadah, dan bertanggung jawab, serta selalu melakukan kebaikan dalam menggunakan Google Chrome tersebut. Mungkin hanya itu pembahasan terkait Chrome yang merupakan perkakas komputer dengan tema internet yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.